Mhm. Kan kameranya. Terus gimana kamera depan? Kamera depan mana ya, Mas, ya? Ya, selamat malam. Kok selamat malam? Selamat siang, menjelang malam, menjelang sore. Ini terima kasih yang sudah hadir menemani kita. Saya dengan Indri, nanti ditemani juga, dipandu dengan Bunda Mita dan Bunda Lucy, yang pada sore hari ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menikmati pembelajaran hari ini. Kita, kalau saya sih menyebutnya bukan pembelajarannya, kita hari ini untuk bersenang-senang, gitu, untuk mengisi waktu yang sangat luar biasa di sore hari ini. Sebelum mulai, boleh tahu di sini dalam kegiatan PPKM saat ini, apa sih yang sudah dilakukan untuk anak-anak kita? 1, 2 orang aja boleh nggak? Boleh, silakan untuk ini memberikan share sebentar. Ma'am Aisyah, Ma'am Mima Anggara, boleh, Ma'am? Ada yang mau share sambil menunggu yang lain? Ma'am Retna, Ya, boleh Bunda. silakan, Isi Ma'am. saya Bu Nana. Iya, iya. Silakan, Ma'am. Maaf ya nggak bisa on kamera ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Heeh. Ya, anak saya umur 6 tahun. Tahun ini baru awal masuk TK, TKB. Udah jalan 2 pekan. Mhm. Pagi Zoom meeting jam 8 sampai jam 9. Habis itu nggak bisa saya Bunda kasih apa namanya tugas-tugas yang dari sekolah gitu nggak bisa. Pasti mereka punyanya yang main, lari gitu kan. Kalau yang Mhm. dari sekolah itu kan worksheet-nya kan harus duduk gitu kan ya, harus Mhm. duduk. Ngapain kan mereka kan dari yang Zoom itu kan udah bosen ya duduk sejam gitu kan dengerin, kadang seru, kadang ada yang nggak seru gitu kan. Nah, baru Mhm. buat ngerjain worksheet-nya itu malam, biasanya malam, kalau pas mereka lagi tenang lagi, gitu. Tapi kalau hari-hari yang aktif itu, wah udah kita pakai yang ya itulah mereka pengennya apa gitu kan, yang gerak, soalnya kan anak saya kan laki-laki 2. Jadi Mhm. mereka bergerak gitu kan. Jadi emang kalau PPKM ini kalau, apa, ruang geraknya anak-anak kurang tuh ya kasihan gitu ya, apalagi kalau anaknya Iya. laki-laki. Alhamdulillah luas jadi ya mereka bisa main di luar gitu kan, masih bisa, Mhm. cari serangga, cari belalang, masih bisa, apa namanya, berkebun, Mhm. sepedaan gitu. Iya, iya. Ini luar Cuma biasa yang sekali. membatasi mereka kan nggak bisa ke mana-mana ya. Iya, betul. Berarti kan aktivitas itu kan pasti banyak di rumah, pasti juga banyak tools-tools dong yang harus kita kasih ke anak juga. Tidak hanya bahwa tetap diam di rumah ya, karena di depan banyak corona. Biasanya itu habis itu udah nggak tahu gimana lagi gitu kan biasanya. Itu jadi bikin Iya. gemes gitu. Sedangkan kita sendiri kan nggak tahu gitu. Sebenarnya nih fungsi di dalam rumah ini apa sih yang bisa kita mainkan untuk anak? Padahal kan banyak gitu. Meskipun itu nggak perlu mahal gitu. Nah, itu yang kalau misalnya kita nggak tahu jadinya kan kalau anaknya gimana-gimana tuh jadi cemas gitu. Nah, sesuai dengan judul hari ini, gemas dan cemas. Gimana sih mengatasinya gitu. Terima kasih Mam untuk sharing-nya Mam Nana. Iya, Untuk sama-sama. ya, siap. Saya minta satu lagi deh, satu lagi untuk sharing apa sih yang harus dihadapin di rumah gitu selama PPKM ini? Setelah setahun sih sebenarnya kita, sekolah aja udah online gitu kan. Itu buat saya itu udah termasuk PPKM jaga jaga diri di rumah gitu, nggak keluar rumah, ini ditambah PPKM lagi gitu. Kita bingung nih, gimana, bertumpuk-tumpuk. Nah ini ada nggak yang memberikan kesempatan
apa namanya, anak-anak kita untuk berkembang di rumah. Ada yang mau share? Satu aja, satu lagi. Mam Cahyaning? Boleh, Mam? Silahkan. Mam Hasuti. Silakan, Mam. Oh, Cahyaning. Ya, siap. Mam, monggo. Sharing sedikit aja ini, Mem. Saya ya, yang saya lakukan sama anak ya sebisa-bisanya ya. Paling kalau habis nyuci, ya udah, yuk ikut jemur-jemur gitu. Jadi dia dikasih apa? Saya kasih yang kecil-kecil, ikut jemur. Terus kalau misalnya, lagi apa nganggur gitu ya udah main naik turun tangga udah sebisanya aja yang penting gerak gitu. Iya, berarti ini ya Itu aja yang ikut bisa. urusan rumah tangga asik. Jadi anak rumah tangga. Iya, ya asik juga sih siram-siram tanaman yang ada di dalam, yang ada di belakang gitu. Oh. Dia ikut siram-siram tanaman, saya nyiramin tanaman, dia terserah mau main air, mau siram-siram boleh gitu, gitu aja Oh. sih. Iya. Ya, syukurnya sih kalau nggak rewel ya. Kalau rewel susah. Nah, gimana nih cara Maunya keluar sih. Iya, semua juga maunya keluar, orang saya juga. Jangankan yang anak-anak, yang tua juga mau, gitu. Iya, bosen banget. Betul. Ini judulnya sangat menarik ya, gemas dan cemas gitu. Sebenarnya apa sih yang mau dikupas? Kupas tuntas, gemas, cemas. Saya tambahin tuh Mamita. Mari kita kupas tuntas itu apa gemas sebenarnya, apa itu cemas sebenarnya, gitu. Nah, waktu beberapa jam ke depan nanti akan dipandu Bunda Mita dan Bunda Lucia. Kita nikmati acaranya hari ini, perjalanannya hari ini, dan saya alihkan mengemudi saya ke Mamita. Silakan, Mam, bisa dimulai. Oke, terima kasih banyak Miss Nia sudah membuka pertemuan kita hari ini. Oke, selamat sore Mam semua yang sudah hadir di Zoom hari ini. Selamat sore Bunda Lucy, selamat sore Mam Pia, Mam Mima, Mam Nana, Mama Juno, dan mama-mama yang lain. Selamat sore juga Teh Ios. Oke, sore ini saya akan bawakan temanya itu genggam dan lepaskan. Oke. Nah, selama pandemi ini berapa banyak sih dari kita itu yang menggenggam terlalu erat? Banyak banget ya. Oh ya, saya sore ini mau memperkenalkan dulu diri saya. Saya Mita Widyahsari. Saya seorang ibu dari seorang anak yang gembul. Anak saya sudah mau 8 tahun. Oh, masih tahun depan 7 tahun, 7 tahun setengah ya. Kemudian saya seorang ibu rumah tangga, saya juga seorang praktisi, dan saya seorang profesional holistic mental health therapy. Sore ini kita akan latihan bareng-bareng di sini. Yang hadir di Zoom ini nggak hanya dari Jakarta, nggak hanya dari Semarang aja, dari mana aja. Nanti chat ya di kolom chat nanti. Kemudian saya akan membawakan sharing dulu. Nanti setelah sharing akan ada sesi tanya jawab. Oke. Oh, untuk nanti kita akan latihan. Untuk nanti ada latihannya. Kalau bisa Mama semua menyiapkan air putih atau teh atau makanan juga boleh.
seperti gorengan, pisang goreng, sore-sore kan, cocok tuh pisang goreng sama teh, atau makanan ringan. Sambil dicemil-cemil sekarang juga nggak apa-apa. Oke, temanya hari ini gemas di zaman serba cemas. Nah, yang saya bawakan, topik saya adalah genggam dan lepaskan. Seberapa banyak sih kita saat situasi seperti ini, apalagi kemarin sempat yang namanya PPKM, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa juga makan di luar, tempat hiburan, mall tutup juga. Ya. Seberapa banyak sih kita yang menggenggam rasa gemes dengan situasi saat ini, karena situasi yang kita rasakan saat ini, saatnya kita melepaskan. Kita belajar bersama-sama, kita latihan bersama-sama untuk melepaskan perasaan cemas, perasaan tidak menyenangkan yang sudah kita bentuk sebenarnya. Kita bentuk beberapa hari yang lalu dengan cara saat ini kita hadir di sini. Oke, minta tolong Miss Mia atau Bunda Lucy untuk share screen-nya. Oke. Ya, ini dia temanya genggam dan lepaskan. Oke, next-nya. Nah, oke. Bagaimana sih kita menerima dan bereaksi terhadap suatu kejadian? Nih. Genggam dan lepaskan ini berkaitan erat dengan bagaimana kita menggenggam, memegang apa yang kita rasakan secara tiba-tiba. Kita bereaksi terhadap sesuatu, misalnya kaki kita kesandung, atau ini aja, ketika kita lagi screen time, atau kita lagi nonton TV, kita nonton video, atau sedang fokus berwasap pria, entah urusan kerjaan atau urusan yang lain, tapi kita fokus terhadap suatu hal, kemudian anak kita melakukan sesuatu yang mengagetkan. Anak kita melakukan sesuatu yang mengagetkan, misalnya tiba-tiba teriak, atau misalnya tiba-tiba menjatuhkan sesuatu sampai ada yang pecah, atau sampai kecelakaan kecil di rumah gitu. Bagaimana sih kita menyikapinya? Langsung marahkah? Kita ikut teriakkah? Kita samperin si anak, kita ikut teriak, aduh kenapa ini? Gitu. Atau kita langsung meluapkan emosi kita yang pada saat itu karena kaget, karena kesel, kita langsung meluapkannya, atau anak kita itu kita sedang melakukan suatu pekerjaan dengan WA, kemudian anak kita nanya terus atau ngajak kita bicara, kita langsung udah deh diam dulu, kayak gitu apa enggak sih? Ya gimana? Hal-hal seperti itu sebenarnya banyak terjadi. Seperti misalnya ketika kita kaget oleh anak kita langsung apaan itu? Atau kita langsung kok dijatuhin tanpa kita tahu nih sebenarnya kenapa sih si anak melakukan hal itu. Kita tidak memberikan perhatian yang tepat karena terjadinya sesuatu kejadian itu. Atau nih misalnya kita lagi nyetir motor atau nyetir mobil, kemudian tiba-tiba senggolan, nggak sampai terjadi sesuatu yang fatal, senggolan, entah lecet, entah baret. Bagaimanakah kita menyikapinya? Kita turun dari motor atau kita keluar dari mobil langsung marah-marah, langsung gedok-gedok mobil, atau kayak yang ada di Instagram tuh langsung bawa pentungan gitu, dan melotot-melotot. Itu yang banyak terjadi sih.
bagaimana sih kita menyikapi suatu kejadian. Kalau seharusnya idealnya sih ya, kita lihat dulu nih, kayak apa kejadiannya. Tapi yang terjadi, kita kaget, kemudian emosi kita naik, saat itu juga kita berpikir bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini. Keluar bisa langsung marah-marah, atau kalau ke anak bisa langsung diam kamu, bisa kayak gitu. Oke. Bagaimana sih kita mengaturnya? Nah, ini kita akan latihan bareng-bareng, yaitu tentang hadir utuh di saat ini tanpa menilai, tanpa langsung bereaksi. Dan ketika bereaksi, kita bereaksi yang sewajarnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita berlatih mindfulness. Oke. Bisa minta tolong next. Oke, kita berlatih mindfulness. Mindfulness itu ada banyak latihannya. Oke, kita cari tahu dulu tuh, apa itu mindfulness. Apa sih mindfulness itu? Mindfulness yang kekinian itu adalah kita memberikan diri kita hadir untuk saat ini, kita melihat, kita memproses apa yang kita lihat, kita memproses apa yang kita rasakan tanpa bereaksi secara berlebihan, secara emosional, ataupun dalam tindakan kita. Nanti apa aja sih yang mau saya jabarkan di sini, yaitu ada yang namanya autopilot atau monkey mind, ada yang namanya doing mode dan being mode, apa perbedaannya, ada yang namanya state of mind, ada juga yang namanya diferensiasi, ada observing dan describing, di dalam mindfulness ada fully participating, ada focusing di dalam mindfulness, non-judgmental. Nah, itu yang penting juga dalam mindfulness, tidak menilai, tidak memberikan label. Kemudian ada acceptance and change, letting go, dan true self. Oke, bisa artinya. Apa sih itu mindfulness? Mindfulness is energy of being aware and awake to the present moment. It is the continuous practice of touching life deeply in every moment of daily life. To be mindful, to be truly alive and present with those around you and with what you are doing. We bring our body and mind into harmony while we wash the dishes, drive the car, or take our morning cup of tea. Ya, itu kutipan dari seorang Zen Buddhist monk. Dia adalah Thich Nhat Hanh. Oke, sebenarnya mindfulness itu adalah bagaimana kita menerima apa yang sedang kita alami ketika kita mengalami sesuatu tanpa kita menilai, tanpa kita bereaksi terhadap yang kita rasakan. Kita sedang mengalami suatu emosi, tapi kita tidak bereaksi secara berlebihan terhadap apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Mindfulness itu membuat kita itu berlaku secara sadar atas apa yang kemudian akan kita reaksikan. Mindfulness itu mengubah doing mode ke being mode. Doing mode dan being mode. Apa sih itu doing mode dan being mode? Perbedaan doing mode dan being mode. Di dalam doing mode doing itu bisa terjadi yang namanya autopilot, pilot otomatis pilot gitu ya, atau bisa juga disebut monkey mind. Di dalam doing mode itu bisa terjadi yang namanya autopilot. Nah, autopilot itu seperti apa sih? Autopilot itu seperti misalnya ketika kita lagi berkendara, kemudian kita berkendara sehari-hari dari rumah ke kantor atau dari rumah nganterin anak kita ke sekolahan, tapi sekarang
udah enggak ya, karena sedang kayak gini biasanya kemungkinan kita dari rumah mau ke Indomaret gitu misalnya, mau ke supermarket lah. Kemudian kita ada planning mau mampir dulu ke rumah saudara kita sebelum atau ke rumah teman kita sebelum kita ke Indomaret. Tapi karena biasanya jalur kita dari rumah ke Indomaret itu lurus kemudian belok kiri, sedangkan rumah teman kita atau saudara kita itu sebelum kita belok kiri kita harus belok kanan dulu. Nah, tapi karena kebiasaan kita itu lurus kemudian belok kiri, kita mau ke supermarket itu, nah, kita lupa tuh untuk belok ke kanan dulu karena kita mau mampir. Jadi lurus langsung belok kiri sampai kita belok kiri kita udah ingat, oh iya tadi kan di jalan aku kepikiran nih mau belok kanan ke rumah temanku atau ke rumah saudaraku. Nah, itulah yang dinamakan autopilot ya. Kita jalan ke tujuan, tapi kita lupa ada tujuan yang berbeda. Kita udah autopilot aja langsung ke supermarket itu. Oke, next. Doing mode sama being mode ya. Nah, di mindfulness itu bagaimana cara kita untuk terhindar dari yang namanya autopilot itu. Nah, doing mode adalah cara kita atau cara kita biasa, kita berlaku seperti biasa, itu doing mode, apa yang kita lakukan. Tapi being mode adalah kita berpikir, bagaimana kita berpikir di sana, atau kita berpartisipasi penuh pada suatu yang kita lakukan, itu being mode. Kalau doing mode itu hanya melakukan saja, misalnya seperti kita biasa kalau ibu di rumah nyapu sambil pingin ngelap jendela, udah bawa lapnya disampirin aja di pundak, tapi sambil nyapu aja. Kita hanya nyapu, itu adalah doing mode. Tapi kalau kita nyapu dengan mindful ya, kita udah bawa lap, ketika kita nyapu dan kita beralih di being mode, kita nyapu, oke, aku nyapu dan sambil ngelap, dan kita ambil lap kita untuk ngelap. Nah, itu adalah stage di mana kita menjadi being mode. Oke, next. Oke. Mencoba adalah doing dan perhatian akan sesuatu adalah being. Mencoba, maksudnya di sini adalah kita berperilaku seperti biasanya, melakukan hal seperti biasanya, mencoba untuk melakukan yang kita lakukan, itu adalah doing, dan memberikan perhatian penuh atas apa yang kita lakukan, itu adalah being. Oke. Berikutnya. Nah, state of mind. Being mode itu ada di wise mind ya. Kalau doing mode itu ada di emotional mind dan rational mind. Oke, state of mind dalam diri manusia itu ada 3, yaitu ada emotional mind, ada rational mind, dan wise mind. Ketika mind kita itu emosional, penuh dengan emosional, kita akan dipengaruhi oleh yang kita lakukan, kita akan dipengaruhi oleh emosi, lebih cenderung dipengaruhi oleh emosi. Ketika kita hanya ada di state yang rational mind, itu kita berpikir atau melakukan sesuatu itu hanya dilandaskan kepada rasional, pikiran logik aja, tanpa kita membawa serta empati, membawa serta perasaan. Tapi ketika kita di wise mind, kita menyeimbangkan, kita dalam tahap yang seimbang antara emotional mind dan rational mind. Tuh, kita
kita akan berpikir dan berperilaku, itu lebih santai, bukan yang menyepelekan sesuatu, tapi lebih kepada kita santai menyikapi apa yang terjadi dalam keseharian kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Oke, berikutnya. Nah, dalam mindfulness itu juga ada diferensiasi. Diferensiasi itu maksudnya di sini memisahkan antara pikiran dan perasaan. Jadi diferensiasi ini berguna ketika kita misalnya kepada anak nih ya, kepada anak. Nah, kita akan bisa tahu bagaimana kita menyikapi anak kita, bagaimana kita menyikapi anak kita yang sudah besar atau anak kita yang paling kecil. Dan di sini di diferensiasi ini maksudnya adalah memisahkan antara emosi dan apa yang akan kita lakukan. Itu kita bertanggung jawab atas emosi kita. Jadi ketika kita marah, ya udah, atau ketika kita sedih, ya udah, itu yang mengetahui marah dan sedih adalah kita. Kita tidak melampiaskan atau kita tidak memberikan emosi kita kepada orang lain, jadi membebankan apa yang kita rasakan. Itu diferensiasi. Oke, berikutnya dalam mindfulness itu ada observing, ya. Observing itu ya melihat, melihat aja, menilik saja, mengamati informasi yang ada di sekitar kita, mengamati apa yang sedang terjadi. Jadi observing itu lebih kepada tangkapan panca indera ya. Kemudian berikutnya ada observing dan apa ya, Bun? Nextnya ya describing, observing dan describing. Jadi observing dan describing ini berhubungan erat ya. Ketika kita mengobservasi sesuatu, mengobservasi perasaan misalnya, itu kita juga memberikan menuangkan apa yang kita lihat dalam kata-kata di pikiran kita, di diri kita. Misalnya kita mengobservasi perasaan kita ketika anak itu teriak tepat di dekat kuping kita, mengobservasi. Oke, suara yang keras, kuping saya sakit. Nah, itu kita mendengarkan ada suara yang keras dan kita merasakan hal yang tidak nyaman di bagian pendengaran. Itu observing. Nah, ketika kita sudah memberikan kata-kata ada suara keras dan telinga terasa tidak nyaman, itu dinamakan describing. Oke, berikutnya. Nah, fully participating. Nah, di mindfulness ini kita berlatih untuk fully participating, hadir utuh di situ dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, apapun. Kita sadar setiap saat dari tindakan kita, dari keadaan kita, dari emosi kita, dari situasi yang saat itu sedang kita alami, sedang terjadi terhadap diri kita. Kita sepenuhnya berpartisipasi, hadir pada saat itu. Oke, berikutnya fokus. Nah, di mindfulness itu kita juga diajarkan untuk fokus terhadap satu hal. Kemudian fokus kita itu ditujukan kepada satu hal. Tujuannya adalah untuk merilis, untuk melepaskan, untuk menerima apa yang terjadi pada diri kita pada saat itu. Kebanyakan dari kita sebagai orang tua itu kan ya multitasking ya, apalagi ibu-ibu ya. Nah, dengan mindfulness kita belajar untuk fokus terhadap suatu hal.
Oke, berikutnya non-judgmental, ya. Tidak ada penilaian baik atau buruk terhadap yang terjadi pada hidup kita. Tidak ada penilaian itu hal yang baik, itu hal yang buruk, seperti itu. Kita menerima segala sesuatu dan kita melihat segala sesuatu dengan seapa adanya. Jadi apapun yang ada di pikiran kita terima tanpa menjudge. Sorry, Bun, hilang jadinya. Oke, next. Acceptance and change. Oke. Acceptance dan change ini adalah keterampilan dalam mindfulness yang bisa kita dapat setelah kita berlatih, ya. Karena mindfulness ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan setiap hari untuk mendapatkan kondisi mental yang prima. Jadi kita tidak bisa, jika kita tidak dapat merubah suatu hal, maka yang dapat kita lakukan adalah menerimanya. Berikutnya. Letting go, ya. Seperti di tema saya, genggam dan lepaskan. Bagaimana di mindfulness ini kita diajarkan untuk bagaimana kita melepaskan yang sedang kita rasakan, melepaskan yang kita genggam. Jika kita bertanya terhadap diri kita, bisa nggak sih kita melepaskan pikiran ini, bisa nggak sih kita melepaskan perasaan ini, bisa nggak sih kita melepaskan emosi ini? Jawabannya ya selalu ya bisa. Kita bisa dengan latihan, ya. Oke, berikutnya true self. Oke, true self. Diri sejati kita itu bukan yang kita adalah orang yang emosian, kita adalah orang yang sensitif. Itu bukan diri sejati kita. Kita adalah orang yang dibilang insecure atau kita adalah orang yang minderan. Itu bukan diri sejati kita. Ya, diri sejati kita adalah ketika kita mengamati dan menerima segala sesuatu yang terjadi di diri kita dan kita bereaksi terhadapnya. Itu adalah diri sejati kita. Jadi diri sejati itu bukan negatif, bukan hal-hal negatif yang kita pikirkan atau perasaan yang kita pikirkan. Itu bukan diri sejati kita. Jadi diri sejati kita adalah kita yang menerima apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, itu yang dipelajarin, itu yang akan dilatih ketika kita mindful. Itu yang akan muncul ketika kita dalam kondisi mindful. Oke, sekarang kita latihan, ya. Latihan untuk mindful. Kita akan mindful breathing. Yang paling sering dilatih adalah mindful breathing. Bisa juga dengan mindful drink atau mindful eating. Mindful drink dan mindful eating itu salah satu bentuk latihan mindful dari sensing, ya, sensing experience. Sensing exercise di dalam mindfulness salah satu bentuk latihannya. Oke, bisa pakai air putih atau bisa pakai teh. Kalau teh saya pakai teh, ya. Ini aja. Saya pakai teh liang. Oke, karena saya haus, mungkin ada yang haus, kita bisa latihan pakai teh aja. Kalau saya pakainya teh, karena saya haus saya pakai teh. Yang lain bisa pakai air putih atau bisa juga pakai makanan, pakai gorengan. Boleh kalau suka gorengan. Kalau saya pakainya air. Nah, gini, untuk memulai
kita ambil posisi, boleh duduk, diusahakan duduk ya. Lalu Boleh kita open ambil- cam mungkin ya? Ya, boleh. Boleh open cam mungkin. Tapi kayaknya ada yang lagi di jalan juga sih, Bun. Kalau yang lagi di jalan, nggak open cam juga nggak apa-apa. Oke. Kalau yang lagi di rumah dan lagi duduk-duduk santai, sambil dengerin Zoom ini, bisa open cam ya. Kita latihan bareng. Oke. Bisa sambil bawa minumannya atau makanannya. Kita akan latihan. Oke. Latihan saya mulai dengan yang sense exercise dulu ya. Dengan minum atau dengan makan juga boleh. Pertama, namanya sense exercise itu kita merasakan, kita mengobservasi apa yang kita rasakan. Pertama dari yang kita pegang, entah gelas, entah itu makanan, entah itu kita sedang membawa piring gitu, kita pegang, kita rasakan sambil kita bernafas seperti biasa. Oke. Ya, kita merasakan nih, observing ya. Ini observing sebagai salah satu bagian dari observing. Kita merasakan yang kita pegang. Oke, ada sensasi dari yang kita rasakan. Oke, apa sensasi yang kita rasakan ketika kita memegang sesuatu itu? Kita hadir utuh ya. Namanya mindfulness, kita hadir. Oke, setelah kita merasakan apa yang kita pegang, oke, kita bisa meminumnya. Kita rasakan ketika apa yang kita minum atau apa yang kita makan hadir di mulut kita. Oke. Dirasakan nih. Oke, diminum, dirasakan di dalam mulut. Apa yang dirasakan? Air yang mengalir dari mulut ke tenggorokan. Oke. Apa rasanya di bibir? Apa rasanya di tenggorokan? Apa yang terasa dari air yang mengalir itu? Sambil kita bernafas, kita fokus pada yang kita minum atau yang kita makan. Dan kita memberikan perhatian penuh, fully participating, yaitu kita memfokuskan diri dengan yang kita makan, dengan yang kita minum, itu sebagai salah satu bentuk cara kita untuk membuat kita lebih santai, membuat kita lebih rileks, membuat kita lebih sadar akan apa yang kita rasakan saat itu. Misalnya kita cemas, kita takut akan sesuatu, kita nggak bisa berpikir jernih. Kita bisa menggunakan salah satu caranya dengan sensing exercise, dengan mindfulness eating atau mindfulness drinking. Kita capek, kita letih, kita marah, kita sedih, kita kesel. Nggak tahu kenapa tiba-tiba rasanya kesel, nggak tahu kenapa tiba-tiba rasanya capek, atau nggak tahu kenapa tiba-tiba rasanya sebel, gitu. Oke, ambil waktu sejenak sebelum tiba-tiba kita melampiaskan kemarahan kita kepada anak kita yang nggak tahu apa-apa, atau sebelum kita melampiaskan perasaan kita, kemarahan kita kepada suami kita yang pulang dari kantor, tiba-tiba kita marah, kita sewot. Nah, sebelum kita melakukan itu, ambil minum atau ambil makan, duduk yang nyaman. Bukan maksudnya di sini lalu kita berpikir, kita sambil minum, kita berpikir, lupakan marahnya, lupakan sedihnya, lupakan sebelnya. Enggak, semakin kita berpikir lupakan, itu berarti kita sedang berpikir kita marah. Kita sedang memikirkan emosi itu. Tapi di sini kita fokus kepada apa yang kita minum, kepada apa yang kita makan.
bukan melupakan yang kita rasakan, bukan melupakan apa yang kita marah-marah itu, bukan melupakan emosi kita, tapi kita mengalihkan fokus kita kepada minuman ini, kepada makanan yang kita makan, untuk mendapatkan perasaan yang lebih tenang, dan kita bisa bereaksi terhadap marah kita itu, terhadap emosi kita itu tidak berlebihan. Jadi ketika misalnya kita marah nih, ketika kita sebel akan sesuatu, ketika kita kita berpikir atau kita takut kita cemas akan suatu kejadian, kita takut akan sesuatu, kita hadir dulu terhadap diri kita. Kita makan, kita minum dengan mindful, dengan secara sadar, secara utuh, kita menerima juga. Ketika kita menerima makanan dan minuman itu secara hadir dan utuh dan sadar, saat itu juga kita dapat menerima segala sesuatu yang kita rasakan. Cemasnya bisa kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Dengan oke, cemas. Ya udah, itu yang kita rasakan, nggak apa-apa. Cemas itu kayak apa sih? Kenapa kita bisa cemas? Karena kita khawatir akan sesuatu hal di depan sana yang belum terjadi. Padahal kita hidup itu adalah di waktu saat ini. Kenapa kita takut? Karena kita mengingat yang kemarin-kemarin yang sudah pernah terjadi. Kita takut kalau hal itu bisa terulang kembali, bisa terjadi lagi di diri kita. Misalnya, kita takut kalau sampai kita terkena flu, padahal flu yang sekarang adalah flu yang berbeda. Kalau jadi kita melihat berita saat ini, kita melihat berita corona ini A, B, C, D, kita batuk sedikit, kita bersin sedikit, kita takut nih, jangan-jangan saya nanti kena corona, atau jangan-jangan saya nanti kenapa-napa. Nah, itu ketakutan itu. Tapi jika kita menyadari apa yang sedang terjadi dalam diri kita, oke, saya batuk, saya pilek, ambil aja obat batuk, obat pilek. Kalau sudah reda dan tidak ada yang mengganggu dan gejalanya sudah ringan, oh ya sudah. Kalau misalnya anak kita marah, kita sedang ada urusan, pegang HP, kemudian anak kita teriak, kita kaget. Oh oke, anak kita marah nih. Tapi kalau kita sudah mindful, kalau kita sudah sering latihan sensing atau kita fokus pada nafas, kita nafas aja biasa. Mindfulness breathing itu tidak harus yang tahan nafas, keluar nafas, itu enggak. Cukup tarik nafas, keluar nafas, biasa aja. Kita fokusnya pada nafas. Kalau yang tadi minum dan makan, kita fokusnya pada minum. Tapi kalau yang breathing, kita fokusnya pada nafas kita. Oke, nafas, atur nafas, oke sudah. Kemudian lihat anak kita teriak, anak kita marah-marah, kita nggak ikut kepada emosi kita. Kita tahu, oh oke sudah, anakku marah, kenapa dia marah? Kita memberikan perhatian kita penuh kepada anak kita. Kenapa kamu marah? Jadi kita bisa bertanya dengan tidak melibatkan emosi kita kepada anak. Disitulah perannya mindful, supaya kita tidak bereaksi secara berlebihan terhadap apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Oke, itu aja. Karena udah jam 4:30 nih, kita lanjut ya. Langsung lanjut aja ke topik yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Bunda Lucy. Untuk yang nanti mau bertanya, bisa langsung bertanya aja di chat, nanti akan dicatat dan nanti akan dijawab setelah sesi berikutnya selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya, Mam yang ada di ruangan Zoom ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya dengan Bunda Lucy, yaitu topiknya Bunda Lucy adalah tetap gemas saat anak cemas. Oke, Bunda Lucy, dipersilakan Bunda Lucy waktunya. Oke, thank you. Wah, jadi ngantuk saya. Luar biasa mindful ya. Kata orang mindful itu masuk ke dalam untuk tahu
kondisi yang ada di luar. Oke, Mama, Papa yang ada di sini, kalau bisa ya, kalau ada yang bisa on cam ya, karena saya mengajak kita bergerak setelah barusan kita mungkin agak ngantuk-ngantuk gimana gitu ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin sedang menonton live streaming, hari ini saya membawakan topik khusus dari sisi anaknya ya, bagaimana kita membuat si anak itu lebih tenang secara energinya gitu. Jadi nggak gerasak gerusuk, nggak hiperaktif, tetap bisa fokus ya, karena beberapa memang dapat laporan bahwa anaknya sedang masa penyesuaian, jadi gampang banget kena distract. Nah, ada beberapa latihan yang mau kita latihkan di sini ya. Oke, tema saya adalah tetap gemas di saat cemas ya. Apa sih yang dimaksud dengan gemas? Boleh sharing di kolom chat buat mama-mama mungkin di sini, tahu nggak sih gemas itu apa? Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih, gemas itu apaan sih? Boleh ada yang mau sharing di kolom chat, apa sih gemas? Terus di hari-hari ini, apa sih yang biasa dicemasin anaknya? Ada yang tahu nggak? Kalau mau open mic boleh, kalau mau share di kolom chat juga boleh. Silakan. Nggak bisa main, apalagi cemas karena nggak bisa main. Oke. Ya, nggak ada teman. Hari-hari ini kita mungkin ada dari kita yang ngerasain juga gitu ya. Anak-anak mulai bosan. Terus ada yang mulai menyendiri, ada yang mulai berkurung diri di kamar, atau mereka main gadget terus gitu ya. Itu salah satu bentuk kecemasan loh yang tersembunyi. Tetap aktif ya, gemas itu kayak gitu, aduh gemes gitu ya. Kalau kita anak-anak baru lahir itu kan cabi-cabi kayak gemes gitu. Gimana sih walaupun mereka cemas, tapi kita tetap gemes sama mereka gitu, nggak yang jadi cemas terus kita jadi kayak singa mendadak jadi macan betina gitu ya. Ih gitu gemes gitu ya, sayang gitu. Ya, cemas itu karena bosan banget di rumah. Jadi banyak perilaku-perilaku yang mereka munculkan, yang justru perilaku-perilaku yang mereka munculkan itu sebenarnya perilaku-perilaku dari kegemasannya mereka gitu ya. Mereka mau keluar, gemesnya mereka tuh mau keluar, tapi mereka nggak bisa ngeluarin karena cemas yang ada di dalam diri mereka. Nah, sayang banget ya kalau anak-anak itu masa kanak-kanaknya hilang gitu ya. Saya ngerasain gitu nanti kalau mereka udah gede gitu ya, udah dewasa, mereka akan cerita nih di masa pandemi ini, Mama sama Papa tuh kehilangan masa kanak-kanak. Mama Papa tuh nggak tahu loh mainan-mainan yang dimainin sama nenek kakek atau oma opa gitu kan. Zaman kita kecil dulu kan main karet, main congklak, main bekel, main gundu gitu, masih main sepeda. Mungkin yang anak-anak sekarang masih ngerasain gitu ya. Tapi mungkin nanti anak-anak yang 5 tahun lagi gitu ya, kalau anak saya kan remaja ya, anak saya remaja saya bayangin ya 5-6 tahun kalau dia menikah terus pandemi belum berakhir gitu, dia pernah bisa cerita tuh karena dia kehilangan masa kanak-kanaknya dia gitu, masa remajanya dia dipenuhi dengan Zoom gitu kan. Nah, bikin suara-suara berisik di rumah itu juga sebenarnya salah satu kecemasannya mereka ya, yang pengen mereka keluarin tuh, Ma, aku tuh ngegemesin kan, Ma, aku tuh butuh perhatian loh, Ma, perhatiin aku dong gitu. Tapi yang mereka munculkan perilaku-perilaku yang mungkin destruktif atau maladaptif. Ada beberapa malah remaja yang sudah barcode gitu ya. Ada beberapa kemarin anak remaja kirim fotonya itu siletnya udah di mana-mana sampai darahnya udah berceceran gitu. Dan itu sebenarnya mereka tuh kayak mau protes gitu ya. Jadi kalau di dalam diri kita tuh ada big giant yang sebenarnya pengen keluar, tapi nggak bisa ketahan sama kecemasan. Sama seperti diri kita juga. Kalau misalnya
ada teman-teman yang mungkin udah pernah kena COVID atau misalnya ada saudara-saudaranya yang udah lagi kena gitu ya, mereka kan cemas ya. Ketika mereka cemas, apa yang mereka rasakan? Mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Karena seluruh tubuh mereka itu stuck energinya. Seluruh badan mereka itu kaku, nggak bisa bikin reaksi-reaksi yang positif. Kalau di dalam neuropsikologi, kita banyak belajar bahwa otak itu bekerja ketika sesuatu stimulus itu diharapkan sama si otak. Jadi responnya jadi positif gitu ya. Tapi bagaimana ketika stimulus itu nggak diharapkan? Contoh, kayak tiba-tiba mamanya marah, nggak jelas. Atau tiba-tiba kok kena COVID, nggak jelas datangnya gitu ya. Bahkan beberapa yang nggak kemana-mana aja bisa kena di rumah dan itu nggak benar-benar nggak dipersiapkan gitu. Nah, otak itu nerima informasi itu, mereka kaget. Otak itu kaget, akhirnya si tubuh itu membentuk respon yang sangat tegang, terus membuat dia nggak bisa bereaksi. Kenapa nggak bisa bereaksi? Karena di dalam si otak emosi ada amigdala yang bagian menghijack informasi. Si amigdala itu nge-hijack informasi, dan ini saya sering banget cerita gitu ya. Maka sore ini saya mau ajarin gimana caranya supaya anak itu keluar gemasnya walaupun mereka tetap cemas gitu ya. Cemas itu tetap ada, cemas itu nggak boleh diusir karena itu bagian dari hidup kita. Tapi bagaimana si amigdala itu bisa kita tertibkan untuk nggak bisa keluar gitu ya. Udah kamu diam aja di sini, tempat kamu di sini, udah diam aja di situ gitu ya. Nggak usah ikut campur urusan aku gitu. Ketika ada informasi masuk ke dalam diri kita, terus si amigdala tuh kegirangan karena kesempatan nih saya buat hijack nih orang, kesempatan nih buat saya ngerebut emosinya nih orang gitu ya, nih anak, supaya anak ini jadi emosi. Kesempatan saya nih untuk buat anak ini emosi, jadi mamanya ikut emosi. Kalau anak ini emosi, kan saya bisa ajak teman-teman saya si amigdala yang lain untuk emosi. Jadi ternyata teman-teman, amigdala itu menular. Ketika kita bereaksi tertentu ya, atau anak-anak bereaksi tertentu gitu ya, terus si mamanya terpancing. Kenapa bisa terpancing? Karena cermin yang ada di dalam otak anak itu tercermin di dalam otaknya orang tua. Jadi kayak orang tua kayak ngaca dalam otak anak gitu ya. Jadi amigdala yang di dalam diri anak itu memagnetis si amigdalanya orang tua ya, magnetisme nih namanya ya. Nah, maka kita harus meredam amigdala si orang tua ya, supaya amigdala anaknya meredam juga gitu ya. Jadi kalau kedua pihak itu meredam, maka kita akan sangat-sangat mudah untuk bikin tenang ya, untuk bikin tenang si anak ini gitu ya. Ada banyak yang orang tua yang saya lihat, kenapa anaknya bergerak terus ya kalau lagi nge-zoom gitu. Dikit-dikit main geratak-gerituk, terus lari sana, nggak berapa lama ke distract gitu ya. Belum lagi kalau mbaknya masak makanan, wah wangi banget gitu kan, terus keluar gitu. Begitu keluar, mamanya lagi kerja nih ceritanya karena WFH. Begitu kerja ngeliat anaknya gerasak gerusuk, otomatis terpancing nih. Terpancing state-nya, state of mind-nya langsung berubah, si amigdala langsung hijack. Tuh lihat anakmu lari-larian gitu, nggak bisa belajar. Langsung dia berdiri otomatis gitu ya. Terus dia bilang, "Dek, duduk," gitu ya. Setidaknya dia ngasih tahu anaknya supaya duduk lagi gitu. Itu hal-hal kecil. Tapi ketika orang tua melakukan itu, biasanya si anak jadi tambah gerasak gerusuk. Karena sekali lagi, amigdalanya orang tua aktif nih, maka akan mengaktifkan amigdala yang lain. Oke. Nah, tadi udah banyak diceritain sama, biasa panggilnya Kak Mita ya. Hari ini panggil Bunda Mita atau Ibu Mita atau Miss Mita sama aja gitu ya. Oke, teman-teman tadi udah banyak latihan juga tentang mindful ya. Bagaimana kita tahu apa sih state of mind yang ada di dalam diri kita. Nah, kita harus ajarkan juga sama anak kita. Karena hari-hari ini penting banget untuk kita ngajarin anak-anak mindful. Kenapa? Karena teman-teman varian Delta itu sekarang sudah menjangkiti anak-anak. So kalau anak-anak dibuat cemas, maka varian Delta itu akan mudah sekali masuk dan merusak imun sistem si anak gitu.
Maka kita harus tahu caranya. Gimana membuat anak kita tetap berada dalam kondisi yang menggemaskan. Masa anak-anaknya keluar, cheerful-nya keluar, dan membuat dia bisa bereaksi dengan cara yang positif. Jadi yang pertama, misalnya ada kejadian ya. Jadi story of emotion ini kita harus tahu nih, dari mana sih emosi itu muncul ya. Jadi misalnya ada kejadian, nggak langsung marah gitu, enggak. Itu tuh sebenarnya ada prosesnya, cuman kita nggak ngerti proses yang dilewati apa. Makanya pada saat ada kejadian, misalnya anak tantrum, terus kita langsung, kenapa sih kamu tantrum gitu ya. Langsung marah. Padahal awal-awalnya ada peristiwanya dulu. Yang pertama tuh kejadiannya dulu. Ada kejadian, misalnya mama cuekin aku waktu aku nanya gitu ya. Itu kejadiannya. Interpretasi kejadian itu tergantung dong. Interpretasi yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Mungkin satu anak bilang, ya udah mungkin mama lagi sibuk. Nah, ya itu dia mereframe dengan cara yang positif. Tapi buat anak lain, mama nggak jelas banget sih, orang aku nanya nggak dijawab gitu. Akhirnya dia ngambek. Tapi buat beberapa anak yang lain, mungkin dia nggak bisa ngomong, mungkin dia nggak bisa melampiaskan emosi. Yang terjadi dia uring-uringan, dia banting-banting barang, dia tendang-tendang pintu gitu ya, dia banting pulpen gitu, dia pukul mbaknya, dia pokoknya cari masalah. Ya, anak-anak yang cari masalah itu adalah anak-anak yang cari perhatian dari sebuah kejadian yang dia nggak bisa menginterpretasikan secara baik. Jadi ketika interpretasi kejadian itu dilakukan sama seseorang, maka akan terjadi reaksi di dalam tubuhnya. Tubuhnya akan ada sensasi tertentu, misalnya jantungnya berdebar, atau misal pipinya memerah, atau kepalanya sebenarnya kalau di suhu mungkin ya, suhu hipotalamusnya itu suhunya meningkat, panas gitu. Atau keringat dingin, atau tangannya ini nggak bisa diam gitu. Pokoknya ada sensasi di dalam tubuhnya. Kemudian setelah sensasi itu dirasakan, dia keluar dalam bahasa tubuh, ya dia banting barang gitu ya, dan berupa tindakan atau dorongan dia melakukan sesuatu, melakukan aksinya, melakukan tindakan perilaku maladaptifnya. Nah, setelah itu terjadi, biasanya amigdala langsung hijack nih. Orang tua ini biasanya ya, di sini nggak ada. Amigdala menghijack emosinya, terus marah langsung gitu kan. Nah, sekarang kita jangan berhenti sampai nomor 6. Kita udah tahu nih, ada kejadian nih anak saya marah mungkin karena saya begini-begini. Sensasinya karena gini. Tindakannya kayak begini, aksinya. Nanti teman-teman kalau latihan setiap hari gitu ya, ngalamin anaknya sering banget terhijack amigdala gitu ya. Karena kecemasannya dia, atau karena ketakutan, atau karena rasa marahnya dia, itu kita perhatikan. Nanti lama-lama kayak udah otomatis di otak kita, ini karena ini nih, ini karena ini nih, ini harus saya gini nih gitu ya. Tapi yang paling terakhir adalah kita harus tanya sama anak, Dek, kamu lagi kenapa? Apa yang kamu rasakan? Kamu lagi sedih, ngantuk, capek, atau excited itu juga bisa loh menyebabkan si anak itu jadi berperilaku aneh-aneh. Saking senengnya gitu ya, terus jadi banting-banting barang gitu. Mungkin jarang lihat kita gitu ya, tapi ada yang kayak begitu. Saking senengnya, ini excited, kalau excited saking saya senengnya saya kadang-kadang lempar bantal gitu ya. Nah itu ekspresi-ekspresi seperti itu adalah dari emosi saya. Nah kita harus tahu emosi kamu apa. Banyak orang yang nggak tahu emosinya. Ada satu anak yang sekarang sedang saya tangani, dia nggak tahu pada saat saya tanya, emosi kamu apa? Nggak tahu. Oke, emosi itu kayak gini loh. Jadi misalnya dulu kan kamu pernah tuh dibully ya, terus kamu ngerasa terluka banget. Ketika kamu terluka tuh kamu ngerasain apa? Marah, terus kecewa mungkin gitu ya. Iya itu kecewa. Oke, terus di bagian yang lain kamu ngerasain kayak sedih banget, kenapa sih Papa kok kerjanya marah mulu sama aku. Iya itu gitu ya. Jadi ketika saya nyebutin contoh dari kejadiannya dia baru nangkep, saya tuh ngerasain ini, saya ngerasain ini. Jadi anak-anak harus dikasih contoh. Boleh nggak nangis? Boleh. Saya bilang boleh kamu nangis.
Tapi tidak setiap kali kamu sedih kamu harus nangis. Tidak setiap kali kamu marah kamu nangis gitu. Karena ekspresi anak yang nggak tahu emosi satu-satunya itu adalah nangis gitu. Ya, ini terjadi sama anak saya yang Asperger. Jadi anak saya ini dulu sama sekali nggak tahu emosi, dan biasanya anak Asperger itu memang kan sulit memahami emosi orang lain dan emosi dirinya sendiri. Kerjanya nangis, dari bayi nangis terus, pokoknya kepentok dikit nangis, mau ngapain nangis, pokoknya nangis, ekspresinya selalu nangis. Sampai akhirnya ketika saya tahu tentang emotion lebih detail gitu ya, saya pelajarin tentang bahasa otaknya dia. Terus dia mulai bisa marah, dia mulai bisa mutung, ngambek, dia mulai bisa cerita gitu ya, nggak melulu hanya nangis gitu. Oh nggak nangis, kalau nggak nangis ya udahlah buat buka kayak muka suntuk aja gitu ya. Itu juga ekspresi, nggak masalah. Yang penting anak tahu emosinya apa. Nah, ada 3 teknik dasar yang saya akan bagikan, tapi sebelumnya kita harus tahu. Tadi sudah sempat dibahas tentang bagaimana kita mengobserv ya. Kalau kita lagi dalam kondisi cemas, takut, lelah gitu ya, nggak ngerti harus gimana, bingung, confused gitu, atau disempower, atau marah gitu ya. Pokoknya emosinya nggak enak gitu. Itu kita bilangnya emotional suffering. Jadi kita tuh lagi kayak menderita secara emosi, ya. Ada satu teknik yang sering saya pakai sama depresi. Satu anak yang saya tangani, dia bilang begini, kenapa tadi waktu saya minta dia untuk narik emosi yang ada di dalam bawah sadarnya, kenapa dia merasa ada kepribadian yang lain masuk dalam hidupnya dia bilang gitu. Saya cuma bilang gini, emosi itu, kalau emosi kita menderita, maka ada bagian dari kita yang hilang, yaitu yang tadi kita bilang true self. True self kita itu akan hilang ketika emotional suffering ini ada dalam diri kita. Kita merasa menjadi korban, victim ya. Misalnya ada seorang suami istri lah mengeluh sama saya, aduh suami saya selingkuh nih, gimana nih saya sakit hati gitu kan. Terus kayak dia merasa jadi korban gitu ya. Dan itu berbulan-bulan dia bilang, berbulan-bulan saya nggak bisa mengampuni, bahkan saya sudah hampir 1 tahun saya masih keinget sama kejadian itu gitu. Salah siapa? Salah situ gitu kan, nyimpen emosi gitu. Semua orang pasti ngalamin emotional suffering gitu. Tapi seberapa dalam dia mau menderita akibat emosinya itu sehingga memunculkan perilaku yang tidak diinginkan. Dia nggak bisa maafkan orang lain. Nggak bisa maafin, yang rugi siapa? Dia. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa berinteraksi sama orang lain, menarik diri, mau ngapa-ngapain nggak enak. Yang rugi siapa? Dia. Yang melakukan siapa? Suaminya. Nah, kalau suami kamu yang ngelakuin, kenapa kamu yang mau dirugikan gitu? At the end, si istrinya akhirnya menyadari gitu ya, bahwa ternyata makna positif dari suaminya dia selingkuh ini adalah dia harus lebih rela berbagi sama suaminya yang selama ini mungkin dia cuek, selama ini mungkin dia nggak pernah perhatian sama suaminya, nggak pernah masakin suaminya. Sekarang dia menjadi istri yang baik gitu kan ya, karena dia sudah berubah posisi dari victim jadi pelaku gitu ya. Kalau kita merasa diri menderita secara emosi, kita masuk dulu ke dalam, observe dulu, experience dulu, alamin dulu. Kita lihat dulu, oh ya, saya sakit hati, saya terluka, dan ini nggak apa-apa, gitu ya. Ini sesuatu yang saya alami, ya. Ada satu anak umur 13 tahun. Dia merasa suffer banget gitu ya. Dia merasa menderita banget sepanjang hidupnya. Itu yang paling menderita adalah dilahirkan dari keluarga mama papanya ini. Karena mama papanya punya adik yang bikin dia menderita. Jadi double menderita gitu ya. Akhirnya setelah saya ajak ya, emotional suffering ini harus diambil, harus kita rasain, nggak bisa. Kita nggak bisa let it go. Jangan bilang kita bisa let it go kalau kita nggak suffer dulu. Kita harus menderita dulu secara emosi, baru ngerasain gitu ya.
observe dulu emosinya apa, alami. Kamu udah pernah ngalamin kan? Ngalamin di mana kamu menderita sekali dilahirkan dari keluarga ini, ngalamin ketika mama papamu lebih perhatian sama adikmu, ngalamin ketika kamu tuh merasa di nomor dua kan dan merasa kamu tuh dicuekin sama mereka. Observe, alami. Kalau kita nggak perbesar pengalaman itu, kita nggak perbesar observasi yang kita rasakan, kita nggak bisa terima itu. Jadi kalau kita udah observe, kita masuk ke dalam diri, baru kita bisa terima. Oke, sebenarnya nggak apa-apa kok. Ini oke-oke aja. Ini emosi ini baik-baik saja gitu. Emosi ini punya saya dan nggak apa-apa. Ada emosi ini wajar gitu ya. Karena banyak orang yang kita kritik gitu ya. Kayaknya kamu sedih. Enggak, biasa aja gitu ya. Itu cuma perasaan lo aja kali gitu. Tapi sebenarnya dia ngerasain sedih, betul-betul sedih karena kesedihan itu terpancar dari muka sama dari matanya orang gitu. Tapi banyak orang nggak mau mengakui emosinya, nggak mau dikritisi tentang emosinya, maunya kelihatan baik-baik saja. Ya, ini namanya topeng. Kalau orang banyak pakai topeng, dia akan menderita seumur hidupnya, akan menderita gitu. Karena kalau dia pakai topeng dan dia banyak mekanisme pertahanan diri, benteng emosinya banyak, nggak mungkin dia itu bisa menerima emosi itu. Ya, jadi ajarin anak juga. Sakit dia dek, oh ya udah sakit banget kan dek, nggak apa-apa sih dek, sakit mah kan adek yang penting udah ngalamin tuh tadi jatuh dari sepeda, yang penting udah ngalamin tuh tadi jatuh dari tangga keserimpet, kesandung gitu ya, yang penting udah ngalamin, tapi observe sakitnya kayak apa gitu ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Sakit itu nggak apa-apa kok. Ya terima aja. Sakit itu nggak apa-apa. Terima kalau kamu sakit. Oke, saya sakit. Nggak apa-apa, saya sakit. Saya terluka. Saya sakit hati. Saya menderita. Saya sedih banget. Saya kecewa banget. Saya nggak worthless, saya nggak berarti, saya nggak berdaya. Saya sering nggak dianggap sama orang lain. Nggak apa-apa, terima. I'm okay not to be okay ya. Saya terima diri saya terima. Baru kita bisa let it go. Oke, saya lepaskan perasaan saya. Ya, tadi let it go itu setelah kita terima baru let it go. Bukan let it go dulu baru kita terima gitu. Ada orang yang bilang, ya udahlah lupain. Nah, itu bukan let it go loh ya. Udah kayak kamu udah mengampuni mama papa kamu, udah. Coba sekarang kamu ingat lagi kejadian ketika kamu berantem sama mama papa, gimana rasanya? Terus dia nangis. Ya berarti dia belum let it go, dia belum mengampuni, ya. Memaafkan itu bukan cuma di mulut gitu. Ada sensasi yang dirasakan di dalam diri kita ketika kita mau lepaskan ya. Coba saya bilang, sekarang coba kita sama-sama observe apa yang ada dalam diri kita. Kita alamin tuh kita masuk lagi ke dalam kejadian itu. Jadi kalau teman-teman mengalami rasa terluka, kecewa, sakit hati, observe dulu rasa itu. Terus alamin pada saat kita ngalamin rasa kecewa itu. Jadi masuk lagi ke dalam kondisi itu. Masuk lagi dalam kejadian itu. Begitu masuk, kan kita ngerasain nih ya sekarang, misalnya lagi dibentak-bentak sama mertua gitu kan. Kita observe nih apa yang saya rasakan. Aduh, kesel saya. Rasanya gitu udah sampai mungkin ke ubun-ubun. Terus kita alamin lagi sama peristiwa itu. Sekarang saya duduk di kursi itu. Saya lagi dimarah-marah, ditunjuk-tunjuk sama mertua saya gitu ya. Kalau Anda duduk di kursi itu, Anda langsung bilang, saya terima mama marahin saya. Saya terima anak saya pukul saya, anak saya nggak nurut sama saya terima. Nah, kejadian itu yang akan membuat kita melepaskan emosi itu, ya. Jadi kejadian yang kita alami ternyata itu hal yang bisa melepaskan emosi kita. Terus ketika kita terima, terus kita bilang, saya lepaskan semuanya ya. Kalau perlu Anda lempar bantal gitu ya, sampai teriak gitu sekenceng-kencengnya. Saya lepaskan gitu. Lepaskan semuanya. Tadi
Kamita bilang genggam dan lepaskan. Nah, ini genggam dan lepaskan itu sama seperti emotional suffering, teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya emosi, digenggam terus lepaskan. Oke, kita mau ajak sama-sama coba. Sekarang semuanya ambil kertas boleh ya. Apa yang namanya genggam dan lepaskan, ya. Genggam dan lepaskan itu genggam sekencang-kencangnya sampai mungkin getar ya. Ini genggam nih. Ini emosi suffering nih. Emosi suffering. Gitu ya. Jadi udah observe, experience, saya terima, terus genggam. Genggam, terus lepaskan. Mungkin sampai yang nafasnya tersengal-sengal. Sampai yang mungkin udah pucat pasi, udah sampai speechless gitu ya. Genggam lagi. Gitu ya, sampai benar-benar dilepaskan semuanya gitu. Kalau belum sampai lepas, genggam lagi, terus lepasin lagi gitu ya. Itu namanya let it go. Genggam erat. Saya terima kamu, saya terima kamu, saya terima kamu, saya terima kamu. Mungkin saya terima kamunya itu sambil nangis gitu ya. Saya terima kamu, saya terima kamu, saya terima kamu, saya terima kamu, ya saya terima kamu, saya terima kamu. Saya terima kamu gitu sampai benar-benar bereaksi ya, orang bilangnya katarsis gitu. Lepaskan, udah lepaskan aja gitu ya. Jadi itu harus dialamin emotional suffering. Nah, yang penting udah lepaskan, agak susah dikit gitu ya lepaskan. Oke, dari 100% mungkin saya bisa ngelepasin 70%. Yuk 30% kita bantu dengan teknik ini. Tadi tekniknya sudah dikasih tahu sama Kamita ya. Minum berkesadaran. Mindful drink. Minum, tahan, baru telan. Selalu ya ingat. Prinsipnya itu lakukan, tahan, lepaskan ya. Kalau di pernafasan bilangnya inhale, hold, exhale gitu ya. Drink juga sama. Inhale-nya minumnya. Hold, tahan di dalam mulut. Biasanya 15 detik untuk memberikan informasi ke seluruh tubuh, kemudian let it go, lepaskan, ya. Drink itu nomor 1, observe experience di dalam tubuh kita. Amati apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita mengulum air minum, ketika kita minum. Kemudian informasikan ke otak, saya terima minum saya, kemudian lepaskan. Ya, jadi 3 teknik tadi yang emotional suffering kita lakukan terus nih ya. Inhale, tahan, exhale. Ya, drink, breath sama breath pattern. Oke, yang drink udah, kemudian breath. Ya, inhale, 3 hitungan, tahan, 3 hitungan, exhale. Ini harus diajarkan ke anak-anak untuk mendapatkan gemasnya dia lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia marah, tarik nafas. Ya. Kalau dia marah, minum dulu, Dek. Ya, pernafasan ini banyak banget tekniknya gitu ya. Saya punya ratusan teknik bernafas gitu. Intinya inhale sama exhale sih. Cuman ada pernafasan perut, ada pernafasan kidney, ada pernafasan karuna, ada pernafasan 3, segitiga, pernafasan segi 4. Wah, pernafasan-pernafasan yang lain tuh banyak banget gitu ya. Nah, intinya adalah inhale sama exhale ya. Begitu tarik nafas, kita menarik semua energi positif dari udara, exhale dan mengeluarkan energi negatif. Jadi kalau misalnya teman-teman semua latihan pernafasan gitu ya, setiap hari itu udah pasti ya. Ini menurut penelitian dijamin Anda akan yang ada di dalam diri kita. Maka ajarkan anak-anak untuk bernafas. Kan bernafas biasa ya? Iya, tapi Anda nggak sadar bernafas masalahnya. Yang Anda lakukan adalah bernafas biasa, bukan mindful breath, bukan bernafas dengan kesadaran, bukan ngerasain. Sekarang nafas ya, oke nafas biasa gitu ya. Tapi Anda sadar nggak kalau setiap tarikan nafas Anda, itu akan membawa Anda pada rasa relaksasi yang dalam gitu ya. Kalau di dalam hipnoterapi kan gitu ya. Oke, tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Setiap kamu menarik nafas, kamu akan merasakan
sensasi yang begitu luar biasa dalam diri kamu, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan sekarang hembuskan, ya. Nah, jadi ketika kita melakukan ini terus-menerus, bahkan ini pernafasan itu bagus banget ya. Dulu saya sering nanganin abreaksi pasien kesurupan, merasa kemasukan gitu ya, sampai muntah darah, sampai abreaksi gitu. Hanya dengan tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ya, meditasi yang sederhana itu dengan tarik nafas, hembuskan. Kalau malam-malam kumpul sama anak-anak nih, kita meditasi bareng yuk. Setelah lagu, tarik nafas, hembuskan. Ya kan banyak lagu relaksasi di ini ya, di YouTube bisa cari. Nah, itu tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Nah, yang ketiga, break pattern. Break pattern itu kalau emosi naik, itu dia harus pecah polanya. Lompat gitu ya. Misalnya ada anak nih ya, kebetulan kemarin anak saya ngambek gitu kan. Terus begitu ngambek, kenapa? Terus dia bilang kesel gitu kan. Oke, kesel. Yuk, kesel. Kita bareng-bareng yuk. Saya panggil emosinya ya, bukan panggil anaknya. Karena anaknya nggak apa-apa. Jadi kalau di dalam neuroscience itu ada yang namanya sistem limbik ya. Kalau anak atau kita lagi emosi itu berarti sistem limbiknya lagi panas. Kalau sistem limbik panas berarti kita harus ademin sistem limbiknya. Dan sekali lagi yang munculin perilaku atau emosi bukan anaknya. Jadi saya nggak pernah panggil, Joy sini. Joy yang lagi kesel gitu, enggak. Atau anak lagi marah gitu ya, terus saya panggil anaknya, terus saya ajak lompat, enggak. Karena begitu saya panggil anaknya, saya ajak lompat, itu anaknya yang lompat, bukan emosinya gitu. Jadi kita panggil, kesel sini, kita lompat yuk, lompat, guncang bumi, guncang bumi gitu ya. Nah itu emosi kita langsung teralihkan gitu ya. Jadi kayak katanya kalau misalnya di dalam diri kita itu kan amigdala itu membuat aliran darah itu menjauhi titik tengah tubuh. Makanya jadi keringat dingin, terus jadi pucat, jadi lemes gitu ya. Oh, kalau orang cemas jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika kita melompat, itu kita mengaktifkan cerebellum kita, yang dimana cerebellum kita itu ada saraf yang menghubungkan dengan otak emosi, sehingga otak emosi kita jadi lebih tenang. Kalau kita tenang, berarti amigdala sudah turun lagi. Hipotalamus suhunya udah mulai reda, udah mulai turun gitu, udah mulai dingin, dan aliran darah kembali ke titik tengah tubuh. Jadi anak lebih tenang gitu. Kemudian bisa lagi break pattern dengan cara apa? Menggambar. Karena menggambar itu bisa membantu kita untuk berkonsentrasi dan memecahkan masalah gitu ya. Nah, atau ini yang biasa saya lakukan ya. Kalau misalnya ada anak lagi cemas gitu ya, rubah fokusnya ke hal yang lain yang dia sukai. Misalnya, Dek, kemarin tuh kita sempat ke pantai, tahu nggak? Yang Adek main pasir banget, pasir-pasir banyak itu loh di tepi pantai. Gimana rasanya, Dek? Gitu ya. Sama kayak kita kalau kita misalnya lagi emosi itu, kita bisa merubah state. Nah, ada latihan yang sederhana yang sering saya ajak teman-teman untuk latihan. Contohnya gini. Sayang pada nggak bisa buka kamera ya, kalau nggak kita seru latihan. Oke, sekarang kita bayangin masalah kita. Kita bayangin masalah kita. Bayangin dulu sampai dapetin masalahnya ya. Rasain emosi apa sih yang membuat kita jadi memiliki masalah itu. Pikirin masalahnya. Oke. Coba sekarang kita lihat ke atas, ke langit-langit, ya. Pikirin masalahnya. Apakah ada masalahnya di sana? Dan ternyata dari 100 orang yang saya lakukan ini, mereka bilang, saya nggak ketemu masalahnya. Saya nggak ketemu masalahnya. Nah, kenapa tahu nggak? Ingat nggak dulu waktu gendong anak pas lagi nangis? Dek, lihat Dek, tuh cecek Dek, cecek di atas Dek, tuh. Ya kan bunyiin cek gitu. Nggak pernah kan kalau anak nangis, Dek, lihat Dek, ada kucing, tikus, kecoa,
kelabang gitu, laba-laba gitu, nggak pernah. Dia pasti ke atas. Karena atas itu untuk akses ke visual. Jadi kalau misalnya anak nangis, itu kan aksesnya ke kinestetik. Jadi kita rubah fokus dengan melihat ke arah lain, ke atas kayak, atau lihat kebun kayak, atau lihat apa gitu ya. Bahkan kemarin saya ketemu sebuah teknik lagi gitu ya. Ini diajari di kelas hipnoterapi saya yang khusus parenting. Jadi kita ke kebun yuk gitu kan. Terus anak saya nggak mau. Enggak, kan COVID gitu. Nggak apa-apa, ini kebun bebas COVID, saya bilang gitu. Ayo sini gitu kan. Enggak mau gitu. Sampai akhirnya ya udah kita naik kereta api yuk, kita ke kebun bareng-bareng yuk, rame-rame gitu kan. Jadi sama adik-adiknya, ya udah yuk kita naik kereta api, lihat yuk kebunnya bagus ya. Tuh lihat ada warna kuning, ada bunga warna pink, ada ada rumput warna hijau, padahal nggak ada di kanan kirinya, tembok semua gitu kan. Cuman itu untuk melatih akses visualnya dia supaya dia nggak bosen di rumah gitu. Jadi akses visual ini harus dibuat jalan-jalan. Lihat kuning, warna kuning maksudnya ya barang warna kuning. Nanti ke sana lo lihat itu ada merah-merah gitu kan. Misalnya sepeda warna merah. Lihat tuh karpet warna hijau gitu. Nah, itu ternyata bisa semacam break pattern juga gitu ya untuk buat mereka nggak terlalu cemas atau nggak bosan. Oke, nah ada 4 teknik ekstra nih yang saya mau kasih ya. Jadi kalau teman-teman udah belajar EFT, ini mungkin pada tahu ya, tapi EFT-nya ini hanya karate chop aja ya. Sebenarnya bukan EFT-nya, tapi afirmasinya yang kita mau ajarin ke anak gitu ya. Jadi tangannya seperti ini. Ini. Kemudian yang satu begini ya. Jadi gini. Nah. Ya. Meskipun sambil katakan ya, meskipun saya merasakan rasa yang nggak enak di dalam diri saya, saya adalah super kid. Nah, saya menyukai diri saya. Saya cinta diri saya, walaupun sekarang saya lagi marah-marah. Walaupun sekarang saya lagi jengkel sama mama. Walaupun saya lagi bosen di rumah. Itu nggak masalah. Ya. Saya suka diri saya, apapun yang saya lakukan. Meskipun saya memiliki perasaan mungkin saya ini adalah bad kid ya, anak yang nggak baik. Saya mencintai dan sungguh-sungguh menerima diri saya. Ya, tapi terus aja gitu ya. Meskipun saya nggak merasa baik-baik saja, saya adalah super kid. Ini oke untuk merasakan rasa yang nggak enak sekarang, nggak apa-apa, itu baik-baik saja. Saya suka sama diri saya dan I'm okay meskipun saya marah, sebutin aja ya, meskipun saya sedih, meskipun saya takut, nah, meskipun saya seolah-olah seperti anak yang kurang baik, saya mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Oke, sekali lagi ya. Meskipun saya merasakan tidak baik-baik saja sekarang, saya adalah super kid. Saya menyukai, mencintai, dan I'm okay meskipun saya merasa takut atau cemas ya. Sebutin masalahnya apa. Meskipun saya sulit fokus. Nah, meskipun saya cemas kalau belajar. Meskipun saya sering dibully sama teman-teman. Meskipun saya sering berantem sama mama. Saya baik-baik saja ya. Meskipun saya merasa saya ini kayak anak yang susah dengerin mama. Saya ini kayak anak yang bad gitu ya. Saya mencintai dan menerima diri saya. Dan kerennya, ini bisa Anda lakukan walaupun anak Anda menolak untuk melakukannya.
Ya, jadi kalau anak Anda menolak melakukannya, misalnya anak sambil main, kita niatin untuk ke anaknya, energi follow your intention. Jadi saya niatin ini bekerja buat anak saya ngomong aja. Meskipun saya jadi, misalnya saya sekarang bertindak sebagai Mita gitu ya. Meskipun saya merasa tidak baik-baik saja, saya adalah super kid. Tetap bilangnya saya, karena saya sebagai Mita gitu ya. Setelah selesai semua, saya langsung bilang, oke, sekarang saya balik menjadi diri saya sendiri. Oke. Oke, dan yang kedua, taming the dinosaurus. Oke, maksudnya apa? Sekarang kita telapak tangan kita ya, telapak tangan kita itu ditaruh di depan kita, terus kita usap-usap, ya, usap-usap sampai terasa panasnya. Ya, bahkan sensasinya bisa sampai ke pergelangan tangan, sampai ke leher, pundak gitu ya. Nah, ketika kita begini, udah ngerasain belum kayak ada getaran-getaran? Nah, coba. Kalau belum, gosok lagi yang kencang. Sampai terasa ada sensasi di kedua telapak tangan. Nah, ketika itu baru kita timing the dinosaur. Ya, sekarang kita baru bisa timing. Ketika udah ngerasain ada getaran. Nah, kita timing, taruh kedua telapak tangan di samping telinga. Lalu ke belakang ke arah occipital ya. Jadi seperti ini. Nah, timing gini sampai ke sini ya. Jadi sebenarnya kan ini karena untuk anak ya, kalau bisa untuk saya berarti gini. Ini gini, terus ke sini, terus kan ke sini mentok ya. Ke sini mentok terus saya sambung pakai tangan satunya gini. Nah, ya. Jadi kalau buat anak kan gampang tuh dari samping telinga, terus mundur ke belakang sini, terus ke bahu turun sampai ke ujung jari. Ya, lakukan sekitar 5 menit. Bisa sambil apa? Bisa sambil duduk, bisa sambil dia tiduran, bisa sambil dia nonton, bisa sambil dia main games supaya dia ngerasa nyaman di tubuhnya. Oke. Kemudian kita bisa lakukan juga butterfly ya. Jadi tangannya seperti ini. Ini butterfly, tempelin di dada. Ya, 2 jari ini adanya di bawah tulang ini. Ini kan ada tulang ya, di bawah tulang ini. Ini Kak. Nah, kita tapping gini. Oke. Sekarang saya akan bilang ke anak saya, misalnya anak kita gitu ya. Coba, Dek, kamu bayangkan sebuah tempat yang sangat indah, tempat yang sangat damai, sedamai atau senyaman mungkin yang kamu inginkan. Ya. Bisa juga sambil cerita ya. Coba tempatnya boleh ceritain nggak sama mama yang nyaman kayak apa, yang damai kayak apa gitu. Ya. Atau kalau misalnya belum kita mau ngobrol-ngobrol dulu, bisa juga ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau kelamaan ininya tappingnya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Dek, coba gambarin Dek. Tempat yang menurut kamu nyaman, aman, damai itu kayak apa sih? Terus dia menggambar. Ya, dia gambar. Oke, sekarang sambil tarik nafas ya, Dek. Tarik nafas, hembuskan, terus sampai kamu rasain rasa nyaman. Rasain di seluruh tubuh kamu, ya. Rasain di dalam tubuh kamu rasa nyaman. Nah, kemudian ketika dia udah ngerasain, pada saat dia gambar kan sebenarnya dia lagi ngerasain rasa nyaman itu keluar dari tangannya terus ke kertas gambar, terus baru kita bilang ini. Oke, ya. Sekarang rasakan rasa nyaman itu ketika kamu berada di tempat nyaman itu. Ya. Kita buat butterfly hug. Ya,
I'm okay, not to be okay ya. Saya ngerasain apa? Cemas, ya nggak apa-apa ya. Nah, biasanya ketika dia sudah menggambar itu kayak anchoringnya, kayak safety place-nya dia gitu ya. Jadi kalau dia udah dapetin safe place, oke, kamu pikirin safe place kamu gitu ya. Safe place ini kayak anchoring. Jadi begitu dia ngegambarin, oke, nanti kapanpun kamu mau kembali ke tempat ini, kita ngobrolin bareng-bareng. Ketika mama katakan safe place, kamu langsung kembali ke situasi ini, ke gambar kamu yang ini, dan kamu ngerasain nyaman ya. Jadi kalau misalnya dia lagi cemas, coba buat butterfly hug. Oke, bayangin safe place-nya. Oke ya, bayangin safe place-nya. Oke. Nah, yang teknik keempat ada namanya heart lock-in. Heart lock-in ini kita bilang sama anak. Jadi dalam ini metode untuk noticing, untuk masuk ke dalam diri. Bilang ke anak bahwa saya akan mengajarkan kamu bagaimana memiliki rasa, memiliki cinta di dalam hati yang kamu akan perbesar cintanya. Itu namanya heart lock-in. Heart lock-in ini seperti membuka pintu di dalam hati kita untuk mengizinkan sinar matahari masuk dalam diri kita ya. Ini letaknya di timus gitu ya. Timus itu kan untuk ningkatin imun tubuh. Ya, jadi heart lock-in ini kalau dilakukan terus-menerus bisa meningkatkan imun tubuh dalam diri anak. Karena dia setiap kali dia aktifkan, dia merasa kayak ada cahaya matahari yang kita butuhkan untuk imun tubuh tentunya gitu ya. Dan love in, mengizinkan love itu masuk ke dalam diri kita. Sekarang minta anak untuk tutup mata dan fokus pada pusat di dalam hati kita, hati dia. Ketika dia berpikir tentang seseorang yang dia cintai atau hal yang membuat dia happy, biarkan dia letakkan tangannya di depan dada seperti ini. Kemudian biarkan dia merasakan rasa cinta mendalam yang mengalir ke dalam hatinya dia. Nah, sekarang biarkan mereka membayangkan ada sebuah kunci dan mereka dapat membuka hatinya mereka untuk mereka menjadi lebih light dan menjadi lebih ringan, menjadi penuh dengan cinta. Nah, kemudian kita boleh tanyakan, bisakah mereka menggambarkan pernafasan mereka masuk ke dalam diri mereka dan keluar lewat pintu di dalam hati mereka. Jadi pintunya cuma kecil ya, karena tadi kuncinya juga kecil. Biarkan pintunya itu terbuka, kemudian biarkan sinar matahari, rasa damai, rasa cinta, rasa happy masuk ke dalam diri mereka. Dan kemudian bayangkan mereka sambil menarik nafas dan menghembuskan nafas. Ketika loving heart energi ini mulai meningkat, biarkan mereka berpikir tentang seseorang yang mereka sukai atau mereka cintai atau mereka kasihi dan kirimkan positif energi itu ke mereka. Ya, ketika mereka ready, ketika Anda ready, ketika Anda siap, Anda dapat mengirimkan bubble cinta, gelembung cinta, gelembung energi cinta ke orang-orang yang Anda pikirkan ya. Ke orang-orang sekitar Anda yang mungkin membutuhkan, yang sedang cemas karena COVID, yang sedang mengalami ketakutan luar biasa. Anda boleh memikirkan mereka dan mengirimkan gelembung-gelembung cinta itu. Ya, dapatkah Anda merasakan pintu di dalam hati Anda terbuka lebih luas dan lebih lebar lagi ketika Anda mengirimkan energi positif, energi cinta yang positif tersebut? Apa warna gelembung energi cinta yang Anda kirimkan? Ada lagi yang mau Anda kirimkan
boleh Anda kirimkan gelembung energi cinta ke orang-orang yang Anda cintai di sekeliling Anda. Anda boleh sambil bermain, boleh sambil nanti setel musik, positif musik ketika kita sedang membantu anak untuk mengirimkan gelembung energi cinta. Sugestikan anak untuk terus mengirimkan energi happy dan cinta itu ke orang-orang yang lain di tempat-tempat yang berbeda. Ya, jadi lakukan dengan senang. Biarkan dia mengirimkan energi cinta itu ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, setidaknya 2 kali sehari. Dan setelah selesai, jangan lupa ya, kita harus notice apa yang terjadi ketika kita mengatakan hard lock in. Ya. Jadi ketika itu sudah terjadi, biasanya energi cinta yang kita kirimkan ke orang lain itu akan berbalik ke kita secara positif. Itu ya. Jadi semacam hukum tabur tuai. Oke. Nah, bisa juga seperti ini. Ketika saya marah, saya akan menghitung sampai 10, kayak. Jadi kayak kalau anak-anak kan gampang ya. Misalnya dia, mama, hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini break pattern juga. Ketika kita melakukan ini biasanya langsung nggak jadi marah gitu kan, lupa sama marah. Nah, ada lagi ide-ide yang lain semacam yoga atau swing. Nah, teman-teman nanti jam 7 malam kebetulan saya sama Kak Mita lagi akan show di live IG-nya Move and Balance, ruang.anakku. Jadi ruang.anakku nanti teman-teman boleh follow dulu. Malam ini saya sama Kak Mita akan bicara tentang pentingnya relaksasi anak gitu ya. Kenapa penting? Karena ternyata anak-anak kita lebih mengalami kecemasan dibanding orang dewasa, tetapi kecemasan mereka terselubung. Nah, bahayanya itu ketika nanti suatu saat sudah mulai tidak bisa terbendung lagi, ambang stresnya sudah melampaui batas, maka dia akan menjadi stres yang traumatik gitu ya. Nah, makanya kita harus latih mereka dengan bergerak ya, gerakan yoga atau gerakan swing gitu ya, muter kanan kiri atau kanan kiri, ya gerakan apapun yang untuk membuat si anak itu lebih rileks secara tubuhnya. Nah, kita juga di pandemi ini kebetulan kelas Move and Balance buka untuk yoga camp-nya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya anak umur 4 sampai 12 tahun yang kita buka khususnya gitu ya, nggak terlepas dari anak berkebutuhan khusus juga. Kita ada 8 kali pertemuan, setiap kali kita ngajarin anak-anak untuk yoga gitu ya, untuk main bareng-bareng, untuk storytelling, ningkatin kemampuan bahasanya, ningkatin mereka untuk mereka bisa lebih tenang. Biasanya instrukturnya ya saya, Kak Mita sama beberapa alumni yang lain, juga anak saya biasanya saya libatkan juga untuk ngasih instruksi gitu ya. Oke, teman-teman terakhir mungkin kita perlu latihan noticing. Di hari-hari ini ketika kita mengalami kecemasan ya, kalau saya bilang kita, itu kita yang ada di sini ya, tetapi nanti Anda boleh ngajak anak-anak Anda untuk sama-sama melakukan noticing. Karena noticing ini akan meningkatkan body awareness, meningkatkan mindful di dalam diri kita. Apa sih reaksi saya ketika saya mendengar sebuah kejadian? Apa yang benar-benar menekan tombol kita tuh apa? Setiap kali saya melakukan apa saya marah ya. Kalau dilihat polanya, semua kehidupan kita itu berpola. Oh, polanya ini. Oh, ini yang menekan tombol saya gitu. Apa yang saya pikir akan terjadi? Apa hal terburuk? Ya, jadi teman-teman baca aja semuanya. Ini manual untuk nanti teman-teman bisa latihan noticing setiap hari di rumah supaya ketika nanti ada sesuatu yang menimpa teman-teman, nggak langsung amigdala mengambil alih. Karena kita udah tahu, oh karena pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu saya untuk masuk ke dalam kesadaran saya yang lebih besar lagi. Terakhir dari saya,
Hanya karena saya merasa buruk tidak berarti hal-hal ya yang terjadi di sekitar saya itu benar-benar buruk. Oke, saya dengan Bunda Lucy terima kasih untuk perhatiannya. Semoga latihan yang barusan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya buka ruang diskusi. Ya, terima kasih Bunda Lucy untuk waktunya, dan kali ini usahakan bertanya ya, karena kan dengan bertanya itu kita bisa melengkapi database yang sudah Bunda berikan, itu kita bisa lebih lagi gitu supaya tidak ada yang miss di situ. Bunda Lucy ini sangat luar biasa dan Mamita ya. Jadi silahkan bertanya mumpung masih ada waktu untuk bertanya. Silahkan, jangan malu-malu gitu. Ya apapun boleh ditanya. Kalau misalnya mau ditanya di luar topik, boleh sedikit gitu, nggak apa-apa. Gitu. Sambil menunggu ada yang bertanya, nanti saya ingatkan kembali untuk follow ruang.anakku ya, karena jam 7 nanti kita akan kembali lagi untuk mengisi acara lagi gitu. Kita akan bersenang-senang dengan Bunda Lucy dan Mamita lagi. Jadi kita nambah lagi nih gitu. Jadi enggak bosan-bosan lah gitu untuk memberikan pembelajaran entah mau di Zoom atau di Instagram, boleh. Mam Kinara kayaknya udah siap nih untuk bertanya. Ya. Oh, belum. Mami Jusi, mau ada yang ditanyain? Iya, tadi saya lihat tuh Mam Kinara tuh rajin ya, semua pada praktek, beliau mencatat gitu. Sebentar. Ya mau nanya yang ini tadi kan saya yang depan-depan agak ketinggalan, cuman yang bagian belakang sempet nyatet. Itu kalau yang lakuin harus anaknya sendiri atau bisa kita? Kalau timing tadi kan bisa kita, tapi kalau yang karate terus apa tadi butterfly itu harus dia sendiri atau gimana? Kalau karate chop bisa, karate chop tuh tapping ya, itu bisa lakukan ke dia. Jadi tangannya dia kita giniin sambil main. Bisa juga kita lakukan atas nama dia. Jadi misalnya dia di kamar sebelah gitu ya, terus kita lakukan buat dia. Misalnya dia lagi nge-zoom di kamar sebelah, supaya dia nggak cemas, kita lakukan dari kamar sebelah. Saya sebagai anak saya namanya siapa, terus saya bilang, walaupun saya cemas gitu. Wow. Tapi jangan lupa terakhirnya kembaliin, saya kembali menjadi diri saya sendiri gitu. Oh, berarti bisa dilakukan oleh orang tuanya dengan catatan nanti orang tuanya harus segera kembali. Iya betul. Menjadi dirinya sendiri. Nyangkut emosinya. Astagfirullah. Oke. Itu sih. Kalau yang ini emang harus anaknya sih yang lakuin. Yang butterfly. Ya. Jadi kalau misalnya saya biasanya pakai kombinasi gitu ya. Jadi ininya anak saya kasihin stiker. Jadi supaya nanti dia tap gitu. Coba sentuh kupu-kupunya gitu. Oke. Dan ini juga boleh dilakukan oleh orang dewasa juga. Betul. Boleh. Bagus. Iya, itu aja sih Ati dan Bunda Lucy. Iya. Baru datang ya, Mam? Baru pertama kali ikut. Iya, betul sekali. Baru pertama kali ikut. Selamat datang. Iya. Dan ini seru sekali ternyata tekniknya. Ya, nanti jam 7 malam ikut lagi ya, Mam ya, di Instagram. Pasti ada lagi. Insya Allah. Iya, luar biasa. Emang kalau Bunda Lucy tuh selalu banyak teknik, Mam, sebenarnya. Enggak cuma hari ini. Di kelas-kelas berikutnya tuh ada. Mungkin kalau di negeri dongeng 1001 dongeng ya. Kalau ini 1001 teknik gitu. Bener. Kadang-kadang memang kita perlu sekali teknik. Kalau teknik kan langsung ingat, langsung bisa diaplikasikan. Kalau sharing atau apa mungkin sudah banyak ya. Tapi kalau yang teknik bisa langsung praktikal nih perlu banget. Nah, itulah Mam. Kenapa Bunda Lucy memberikannya hari ini. Mungkin next time masih ada lagi, insya Allah. Gitu. Makasih. Yang lain boleh, ya silahkan yang lain. Bu Susilawati. Ini Mam Rahmi ya? Atau siapa? Atau Mam Pia? Boleh. Oh ya, silahkan Mam. Asik.
Boleh silahkan bertanya, Mam. Panggilannya siapa, Mam? Boleh di-mute, Mam? Ya. Iya. Salam kenal, saya baru bergabung. Tadi kebetulan telat juga. Bagus banget ya buat anak didik atau kalau kebetulan kalau anak saya juga udah besar tapi juga nggak ada salahnya gitu. Terima kasih, saya sudah bergabung. Iya, selamat datang, Mam. Siap, terima kasih, Mam. Ada yang mau ditanya? Yang lain lagi? Silahkan loh, karena ini benar-benar apa ya, memang harus banyak bertanya untuk melengkapi pembahasan sore ini gitu. Supaya nggak ada yang mengganjal nanti. Nanti kalau udah selesai, tadi yang begini-begini gimana ya? Aduh, gitu. Nah, itu jangan sampai gitu ya, tertinggal. Tapi kan jangan lupa, kita live streaming nih, jadi ntar link YouTube-nya bisa dilihat lagi kalau takutnya lupa. Iya. Boleh, Mam Vera? Kalau mau bertanya boleh. Mamulan. Silahkan, Mam. Atau Bu Hastuti. Silahkan kalau ingin bertanya. Ada? Mohon izin tanya. Silakan. Oke. Iya, Mam. Kalau untuk anak yang geraknya aktif itu lebih cocok pakai yang teknik yang mana ya, Bun? Semuanya juga cocok sih sebenarnya. Cuman kebanyakan kalau yang ya minum itu salah satu teknik ya. Bernafas itu salah 2 teknik. Salah 3-nya break pattern. 3-3-nya bisa untuk anak aktif toh. Iya. Ya, jadi kayak misalnya Terima kalau kasih, anak Bu. hiperaktif gitu kan, Iya. biasanya saya ikutin polanya dia gitu. Jadi dia lari ikut lari gitu kan, jongkok gitu terus jongkok. Kan begitu jongkok kan sebenarnya lagi break pattern juga gitu. Ya, siap. Oke, Bunda, terima silakan, kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanya sebelum kelasnya kita tutup hari ini? Ada? Kalau tidak ada, Mamita boleh sedikit kesimpulan untuk tadi Mamita yang materi Mamita supaya kita tahu nih garis besarnya apa dan mungkin Bunda Lucy juga sedikit aja. Silakan, Mam. Oke, untuk genggam dan lepaskan materi mindfulness ya, kita diminta untuk hadir di situasi kita tanpa melibatkan emosi secara berlarut-larut gitu. Jadi kita sebagai observer aja supaya kita tidak kehilangan true self kita gitu. Supaya kita bisa menghadapi apa yang terjadi di kehidupan kita, apa yang sedang dilakukan oleh anak kita itu tidak berlebihan gitu. Supaya ketika energi dan emosi kita itu stabil, maka emosi dan energi anak juga pasti akan stabil. Karena itu akan mengikuti gitu, dan sering-sering latihan aja. Iya, luar biasa. Itu benar sekali ya gitu. Nggak kehilangan true self. Itu kayaknya saya mau praktek juga sih kepada diri saya. Dan yang Bunda Lucy himbau tadi juga sama gitu. Oh iya ya, saya lupa. Bunda Lucy sebenarnya sering gitu kasih tahu tentang minum, break, terus break pattern gitu sering. Cuma saya kali ini diingatkan kembali dan itu mungkin saya akan mau praktekkan. Bunda Lucy, terakhir Bunda, gimana kesimpulan singkatnya Bunda? Enggak, kesimpulan kuat aja nih. Barusan saya tulis di Canva nih. Karakter kita ditentukan bagaimana kita bereaksi terhadap sebuah kejadian. Iya, betul Bun. Saya berarti selama ini yang kemarin-kemarin karakternya melo. Aduh, luar biasa ya. Terima kasih. Itu judging itu judging itu. Oh iya ya. Aduh, hari ini penuh dengan kejutan gitu dan itu terasa gitu buat saya sendiri sih terasa gitu.
Terima kasih nih Mamita secara pribadi dan Bunda Lucy dari saya. Dan semoga sore hari ini benar-benar bisa ya memberikan dampak yang besar gitu dan menjadi berkah bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita bersama anak-anak kita. Dan corona ini semoga segera berlalu dan sepanjang perjalanan menikmati kebersamaan di pandemik bersama corona ini banyak-banyaklah praktek yang sudah dikasih tahu Bunda Lucy. Gitu. Dan sampai jumpa nanti di jam 7 di Instagram ruang.anakku. Jadi silakan follow untuk bisa mengikuti informasi dan pembelajarannya. Terima kasih untuk sore hari ini kita sudah ditemani dengan mamam yang hebat. Sampai jumpa di kelas berikutnya di Asia Parent Academy. Dadah. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Mama Hapsari, Ya, Bunda sama-sama. Lucy. Terima kasih Bunda.